Oke, halo semuanya. Ini adalah soal matematika episode ke-22. Oke, let's start. Di sini kita punya soal bahasa Jepang lagi ya. Kansu fx gx o tsugi no you ni teigi suru ya. Jadi kansu itu artinya fungsi ya. Fungsi fx gx itu diberikan sebagai berikut. Lah, intinya seperti itu. Oke. Lalu kalau seperti ini grafik dari y dan g X itu tolong gambarkan di atas koordinat yang sama gitu ya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan Y dan G gitu, dalam grafik. Y dan F dan G, Y dan G lagi. F dan G. Oke, untuk menggambarkan ini ya paling pertama saya melihat itu X pangkat 4 X kuadrat, mutlak X dan kosinus. Lalu wilayahnya itu semuanya simetris. Berarti kesimetrisan yang kita lihat ya. Kebetulan X pangkat 2 mutlak X dan kosinus itu adalah fungsi genap. Gitu. Fungsi-fungsi yang memenuhi syarat Hx sama dengan H min X untuk setiap ininya. Apa namanya? Setiap X-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau kita gambarkan di X dengan ketinggian Hx, maka waktu kita tinjau di min X, ketinggian ini sama setara dengan Hx, karena Hx dan H min X itu sama. Dengan kata lain, kurvanya akan simetris terhadap sumbu Y. Jadi kita cukup tinjau di sana, yang di belakang ini kita tinggal gambar dengan pencerminan saja. Oke, dengan demikian kita bisa tinjau yang fungsi pertama dari F ini kita cukup tinjau di 0 sampai 1 saja karena kita cukup lihat di X yang positif saja. Nah, dalam hal ini kita coba lihat di ujung-ujung intervalnya F0-nya adalah 6 dan kebetulan F1-nya 1 kurang 1 tambah 6 juga jadi 6. Lalu kita juga periksa stasionernya yaitu turunannya. Ini 4x pangkat 3 dikurang 2x, dimana nanti kalau kita buat ini sama dengan 0, mengakibatkan x-nya itu sama dengan 0, atau x-nya adalah 1 per akar 2. Ini tidak sulit ya faktorisasinya. Nah, di 0 itu sudah kita periksa nilai f0. Yang belum adalah di sini. Jadi kita periksa f dari 1 per akar 2. Sehingga kita punya 1 per 4 min setengah tambah 6. Kita punya 5,75 gitu ya. 6 dikurang seperempat lah istilahnya. Jadi 5/3 per 4 ya. Nah, ini semua hal yang kita sudah punya. Kita coba gambarkan dulu ya bagian yang ini. Coba gambarkan dulu. Ya, mungkin saya ambilnya gambarnya ini ya. Jadi 1, 2, 3, 5, 6 gitu ya. Ya, taruhlah di sini 6 gitu. Ya, taruhlah di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Lewat 2 gitu. Di sini juga ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, tapi di sini kita cuma menggambar dari 0 sampai 1 saja. 0 sampai 1. Kebetulan dia ada di 0 itu 6. Di sini juga 6. Gitu. Lalu di 1 per akar 2. 1 per akar 2 dengan 2 itu tentu lebih besar 1 per akar 2 ya. Jadi posisinya mungkin di titik inilah.
istilahnya gitu. Sehingga kalau kita gambarkan ya di atas itu kira-kira begini. Dia cekung ke bawah sedikit, naik lagi begini. Oke, ini bagian pertama. Lalu karena ini simetris, maka ke min satunya, min 2, dan seterusnya, itu tinggal kita cerminkan saja. Ya. Kita cerminkan saja, sehingga titiknya kita peroleh di min 1 warna merah. Ini di sini, ini kira-kira ya di sinilah. Gitu. Sehingga kita punya bentuknya ya kira-kira begini. Ya, hasil cerminannya aja. Tidak terlihat seperti cerminannya karena saya nggak jago gambar. Nah, ya kira-kira seperti inilah. Ini baru bagian pertama dari kurva F ini. Oke, sekarang kita coba lihat yang bagian kedua, yaitu fx sama dengan 12 per mutlak x tambah 1. Nah, di sini yang kita lihat kan hanya waktu x-nya positif, f-nya lebih dari 1, termasuk positif lah ya. Jadi mutlak x ini kita tulisnya sebagai x saja. Nggak perlu tanda mutlaknya lagi. Nah, ya ini mungkin gambarnya boleh barang dulu gitu ya. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa gambar 1 per x itu kira-kira begini ya. Ini taruhlah ini 1 per x. Uh, Kalau kita mau lihat 1 per x plus 1, maka dari 1 per x ini kita geser dia sejauh 1. Kira-kira misalkan geser begini, sejauh 1. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau 12 seperti ini, maka setiap nilai ini kita kalikan 12. Nah, tapi kalau mau kalikan 12 seperti itu mungkin ini ya. Istilahnya kalau di sini jadi tahingga sekali. Tapi karena kita mau pandangnya lebih dari 1, kita cukup sampai di sini misalkan. Ya. Sampai di sini ini 1 gitu. Taruhlah di sini 1. Ini baru menggambar ini baru menggambar 1 per x tambah 1. Nah, kalau kita mau kalikan 12, yang awalnya tadi di sini adalah setengah, berarti waktu dikalikan 12 ini jadi tingginya adalah 6 gitu ya. Gitu. Ini tidak saya scale lagi ke atas, ini tinggal saya mainkan ganti di sini. Oke, jadi dengan kata lain 12 per x tambah 1 ini kalau saya gambarkan di kurva kita tadi, koordinat yang sama ini, satunya akan bertemu di 6. Gitu. Lalu titik yang penting lagi nanti adalah di 2, karena G-nya ada nilainya di 2 ya. Jadi kita mungkin harus periksa juga untuk F2 ini berapa gitu ya. F2-nya adalah 12 per 3 ya, jadi 4 gitu. Jadi di 2 itu tingginya di sini. Oke, nah dia fungsinya turun. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Turun dan cekung ke atas gitu ya. Nah, gitulah. Jelek sekali ya, gambarnya ya. Nah, gitulah kira-kira ya. Mungkin ini lebih baik. Nah, dia mau cekung ke atas gitu. Untuk koordinat 3, 4, 5, dan seterusnya saya tidak terlalu memperhitungkan sebenarnya ya. Ini mungkin koordinatnya masih salah. Gitu. Oke, ini saya kopikan. Lalu bisa nggak tidak saya rotate.
flip secara horizontal. Nah, dicerminkan gitu. Lalu ke sini. Oke, satu kita sudah gambar. Ini adalah gambar fungsi f. Lalu sekarang kita coba lihat yang g. Ya, g-nya mungkin saya kerjakan lagi di sini aja ya. Ya, karena biar kelihatan fungsi g-nya itu langsung di sini. Kita punya g-nya adalah setengah cos 2px tambah 7/2. Nah, perhatikan bahwa fungsi dasarnya adalah cosinus. Cosinus itu gambarnya begini. Kalau kita punya 0 sampai 2pi, taruhlah. Nah, segini 2pi-nya. Gambarnya kira-kira begini. Ya, ini kasarnya. Ini min 1. Di sininya min 1 dan min 1 gitu. Nah, ini kalau kita gambarnya cos x. Bagaimana kalau kita mau menggambar cos 2px gitu ya? Intinya kan maunya cos 2px. Nah, kalau di sini 2px, maka yang ininya jadi 1. Ganti aja. Bagian ini jadi 1. Karena waktu x-nya 1, cos-nya langsung sampai ke cos 2pi. Nah, tapi ingat kalau G ini kita mau kerjanya dari 0 sampai 2. Bukan hanya sampai 1. Jadi, kalau mau sampai 2 ya berarti gelombangnya sekali lagi gitu. Nah, gitu ini sampai 2. Ini baru cos 2px. Lalu di sini mau dikalikan setengah, berarti di sini sampai setengah min setengah. Nah, kalau mau ditambahkan 7/2, berarti kurva ini akan naik ke atas sejauh 7/2 kan. Dengan kata lain, setengah ini kita akan tambahkan dengan 7/2 menjadi 4. Lalu yang ini min setengah tambah 7/2 menjadi 3. Ya, nolnya jadi di bawah sekarang. Oke, berarti gambar GX itu gampang ya, cukup dari 0 sampai 2 itu gelombang 43 saja. Gelombang 43. Gitu. Jadi di sini gelombang satu dulu, satu gelombang, lalu turun lagi, kedua, satu gelombang lagi. Begini. Ini adalah G-nya. Lalu sekarang ini bukan satu kesatuan ya. Ya, oke lah. Nah, di sini saya tinggal gambarkan lagi sebenarnya ya. Gambarkan lagi. Ini jadinya begini. Perlu di copy paste. Nah, inilah gambar oke, yang ini adalah Y sama dengan GX. Lalu yang ini adalah Y sama dengan X. Oke, ini jadi gambar apa nih? Gambar gunung. Katanya gambar gunung Fuji katanya. Gitu ya. Jadi gambar gunung Fuji. Mirip nggak ya? Gunung Fuji. Gitu. Atau ada yang lain yang bisa lebih bagus untuk menggambarkan gunung Fuji kurvanya? Ya, ini lumayan bagus juga sih ya. Kayak, ya. Ini ada saljunya di atas gitu ya mungkin ya. Kira-kira. Oh, berarti nanti kalau ini bisa ditanya, berapakah luas dari salju di sini gitu ya. Ya, menggunakan kalkulus di sini. Ya, kira-kira seperti itulah untuk soal
matematika ke-22 ini hanya menggambar saja. Tidak sulit ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.